Haleluya. Oh nggak kuat jaga tim ini. Habis kali baterainya kali. Terima kasih Tuhan. Baterainya habis. Saat aku sudah tak mampu, baterainya habis. Hanya Kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup lakukan. Aku percaya ada mujizat. Amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib
ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada mujizat bersama dengan Engkau Bapa. Selamat datang umat Tuhan di zona mujizat. Pulanglah sesuai dengan imanmu. Pulanglah sesuai dengan kepercayaanmu. Karena engkau saat ini sedang berada di zona mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus mengubahkan kami, dan juga Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap menikmati Engkau. Haleluya. Amin. Baik. Shalom umat Tuhan. Baik, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik melalui media sosial maupun melalui MLM, mulut lewat mulut. Nah, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di bulan Mei 2022 ini adalah jangan tertipu diri sendiri. Jangan tertipu diri sendiri. Minggu lalu kita telah menikmati firman Tuhan bahwa ketika kita berpikir kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kalau kita berpuasa, kalau kita membaca Alkitab, kita sudah mendapatkan pahala. Ternyata Alkitab kemarin sudah berbicara bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, Alkitab mengatakan apa? Kita menipu diri sendiri di dalam Yakobus kemarin. Dan juga Yesus berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu akan merugikan dirinya sendiri. Yaitu seperti apa? Seperti orang membangun rumah di atas pasir, sehingga ketika datang hujan, badai melanda, hebatlah kerusakannya. Akhirnya apa? Menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan, yaitu jangan tertipu diri sendiri. Mengapa saya katakan jangan tertipu diri sendiri? Karena arti tertipu di sini adalah sudah ditipu, kena tipu, itu artinya ya, tertipu, sudah ditipu atau kena tipu. Siapa yang menipu? Diri sendiri. Nah, itu hasil dari apa? Hasil mendefinisikan segala sesuatu menurut opininya, menurut pandangannya sendiri, sehingga akhirnya orang tersebut akan tertipu oleh dirinya sendiri. Kalau kita melihat itu terjadi atas murid-murid Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 21, kita akan membaca di mana murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus mati, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Kenapa saya katakan tertipu oleh dirinya sendiri? Karena mereka beranggapan, berharap Yesus itu datang sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi faktanya enggak. Sehingga akhirnya ketika Yesus Kristus mati, ketika Yesus Kristus bangkit, dan Yesus Kristus menampakkan diri, dan berikutnya dia menampakkan diri kepada muridnya lagi. Kejadiannya seperti yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ke 6 boleh saya baca ya. Sebenarnya kalau baca di sini mic-nya lagi habis baterai. Ya, saya akan bacakan ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi Danau Galilea disebut juga sebagai Danau Tiberias karena pada saat itu yang berkuasa Kaisar Romawi adalah bernama Tiberius. Jadi dibuat Tiberias gitu ya. Oke ya.
Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus. Yang ngomong apa? Orang boleh meninggalkan kau Tuhan, tapi aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Dia bilang begitu kan? Thomas yang disebut Didimus. Nathanael dari Kana yang di Galilea. Anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius berarti siapa? Yakobus dan Yohanes. Dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Lihat, padahal Tuhan sudah ngomong kepada Petrus, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Tapi faktanya dia sudah pergi lagi untuk menangkap ikan. Dikatakannya, aku pergi menangkap ikan. Kata murid-murid Yesus yang lain apa? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka ikut juga. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Oh, awas, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bisa? Itu memang sengaja saya buat di situ supaya jangan dilalui, karena banyak barang-barang kita di sini, laptop di sini, supaya jangan ada orang masuk lagi. Oh ya udah. Oh, suaranya tadi kurang jelas ya. Baik ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Maaf saudaraku, ada iklan gitu ya. Nah, jadi ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu namanya anak Zebedius yang bernama Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Jadi kurang lebih 45 cm kali 200, sama dengan sekian. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, kalau kita membaca di sini, di mana murid-murid Yesus ketika nanti Yesus mau terangkat ke sorga, mereka masih lagi minta Tuhan, kapankah engkau menegakkan kerajaanmu, dikatakan, kapan kau menyatakan diri. Itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Jadi mereka masih tertipu oleh diri mereka sendiri. Mereka ngikut Tuhan maunya, bukan maunya Tuhan, tapi maunya mereka. Mereka berpikir supaya Tuhan itu apa dikatakan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi Tuhan bilang tidak seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena tertipu diri sendiri. Maunya bukan maunya Tuhan. Mau diri sendiri bukan maunya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, dari kisah ini, kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena banyak orang yang ikut Tuhan itu kecewa. Banyak orang yang ikut Tuhan itu sudah mulai suam-suam kuku. Kenapa suam-suam kuku? Karena kembali lagi doa-doanya, pergumulan-pergumulannya, apalagi kebaikan-kebaikannya sepertinya itu tidak digubris oleh Tuhan. Makanya saya sering katakan bahwa Allah kita tidak bisa disogok dengan ibadah. Allah kita tidak bisa disogok dengan kebaikan. Allah kita tidak bisa disogok dengan apapun. Makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Katakan amin. Nah, oleh karena itu kita pun seperti itu saudaraku. Kita perlu menyadari apa yang harus kita lakukan.
Apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu diri sendiri? Supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Simon Petrus yang spektakuler. Bayangkan saudaraku, mereka hidup bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Mereka melihat keajaiban demi keajaiban ketika mereka tinggal bersama dengan Yesus. Mereka melihat keajaiban dari 5 roti dan 2 ikan dapat memberi 5.000 orang makan, belum termasuk anak laki-laki dan perempuan, dan ada sisanya berapa? 12 bakul. Belum lagi ketika Tuhan Yesus Kristus mengadakan keajaiban yang sama, tapi dengan memberi makan berapa? 4.000 orang. Apalagi mereka sudah melihat orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang yang lumpuh berjalan. Mereka sudah melihat orang mati dibangkitkan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus ini juga mereka sendiri ketika diutus oleh Tuhan, ketika mereka diutus berdua-dua, mereka juga mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat menyertai pelayanan mereka. Bahkan ketika 70 murid-murid juga diutus, begitu juga keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat mereka alami. Sehingga ketika mereka datang memberikan laporan kepada Yesus, mereka katakan, Tuhan, kami mengusir setan-setan demi namamu, orang sakit disembuhkan. Tetapi Yesus berkata apa? Berbahagialah kamu bahwa namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Walaupun sudah spektakuler demikian, baik yang mereka alami, baik yang mereka lihat, tapi ternyata ketika Yesus mati dan nantinya bangkit di hari ketiga, mental mereka down. Mental mereka down. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kenapa down? Ya karena mereka tertipu diri sendiri. Mereka beranggapan bahwa Yesus datang itu untuk menegakkan kerajaan Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya ketika Yesus mau naik ke sorga saja, mereka juga ngomong seperti itu. Makanya juga ketika itu orang ibu dari anak-anak Zebedeus minta apa? Supaya anaknya nanti ditempatkan di mana? Sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan, yuk mari kita menyadarinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu diri sendiri? Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui supaya kita tidak tertipu oleh diri sendiri. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwa tidak ada orang yang menyadari kesesatannya. Nah, ini harus ngerti dulu. Jadi tidak ada orang yang menyadari kesesatannya. Tanya sama yang bom bunuh diri. Apakah dia sesat? Dia bilang enggak. Dia mati nanti masuk surga bersama dengan 70 bidadari. Ada yang bilang 72 bidadari. Kalau kita bilang sesat, dia bilang enggak. Karena apa? Karena memang tidak ada orang yang menyadari kesesatannya. Siapa yang berkata demikian? Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 13. Mazmur 19, ya. Wah, luar biasa Martin, cepat banget. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Penyimpangan itu tidak pernah terjadi secara radikal. Tidak seperti itu. Selalu terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa disadari. Dan akhirnya ternyata sudah menyimpang. Kira-kira contohnya 0,1 derajat. Jarak antara 1 meter 0,1 derajat mungkin tidak begitu kentara. Tapi ketika nanti ditarik garis lurus 1 kilometer, maka penyimpangannya itu akan sangat jauh sekali. Sama dengan ketika kita memasang keramik. Melenceng saja sedikit dari sini, nanti dari sana, nanti di jauh sana akan kelihatan kemiringannya. Nah, makanya Alkitab katakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Itu di terjemahan baru. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Tuhan
bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Jadi benar-benar kita tidak ada yang tahu. Nah, kenapa kita tidak tahu? Makanya kita perlu sadar diri. Karena memang Alkitab juga berkata apa? Setiap orang menganggap jalannya adalah bersih, lurus menurut pandangannya sendiri. Semua orang tanya sama siapapun, bahkan tanya kepada yang radikal itu, tanya, pasti mereka bilang mereka yang benar. Yang lain kadrun, mereka apa ya? Tapi intinya mereka nyalahin orang terus. Yang benar mereka. Yang benar adalah mereka, bukan ya orang yang lain. Karena apa? Memang Alkitab bilang di dalam Amsal dikatakan, memang Amsal 16 ayat 2 dikatakan apa? Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu Amsal 16 ayat 2. Ya, betul. Sekarang Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dari ayat ini kita harus sadar bahwa kita ini mudah disesatkan. Bahkan kita tidak menyadarinya. Kita harus sadar diri. Karena apa? Karena ketika kita sadar, maka kita bisa menghindarinya. Ketika kita tidak sadar, maka kita akan menyimpang. Dan ketika kita menyimpang, maka untuk kembali lagi ke jalur yang benar, itu memerlukan waktu, tenaga, energi yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita sudah menganggap apa yang selama kita lakukan ini adalah bersih, lurus menurut pandangan kita. Jadi kita harus sadar. Nah, tujuannya apa? Supaya kita ini, saudaraku, mudah introspeksi diri. Supaya kita ini mudah mendengarkan masukan teman-teman seiman. Supaya kita ini mudah menerima nasihat-nasihat dari orang tua kita, teguran-teguran dari teman-teman kita. Supaya apa lagi? Supaya kita ini, saudaraku, memiliki hati yang mudah dibentuk. Catatannya, kita harus mengetahui bahwa tidak ada orang yang menyadari kesesatannya. Katakan amin. Itu adalah langkah pertama. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu diri sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu diri sendiri? Yang kedua itu, saudaraku, yaitu firman Tuhan katakan, yaitu jadikan firman Allah sebagai barometer, penuntun, dan pendoban hidup satu-satunya dalam hidup saudara. Soalnya, jadikan firman Allah, firman Tuhan sebagai barometer, sebagai penuntun, sebagai pedoman hidup satu-satunya dalam hidup Anda. Jadi jangan jadikan TikTok sebagai pedoman hidupmu. Apalagi jangan jadikan tips menjadi pedoman hidupmu. Menjadi alat referensi boleh, tetapi tidak boleh dijadikan barometer, tidak boleh dijadikan penuntun, tidak boleh dijadikan pedoman hidup. Tidak boleh. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena suka orang bertanya, di TikTok katanya begini. Itu dia. Jadi sudah pedomannya sudah TikTok. Apalagi kata motivator ini begini, dia bilang. Akhirnya apa? Itu menjadi pedomannya. Padahal kita enggak. Supaya kita terhindar dari tertipu diri sendiri, firman Allah lah satu-satunya sebagai barometer, penuntun, dan pedoman hidup kita. Katakan amin. Ayatnya di mana? Kita baca. Mazmur 119 ayat 104 sampai 105. Jemaat Tuhan membacakannya supaya saya bisa minum.
1, 2, 3. Sesama jemaat Tuhan dilarang saling mendahului. Bukan hanya bus saja, sesama bus dilarang mendahului. Yuk kita ulang bacanya ya. 1, 2, 3. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin. Kalau sudah titah-titah Tuhan, dikatakan tadi titah-titah Tuhan itu memperoleh pengertian kepada kita. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan penerang bagi jalan kita. Maka bisnis apapun, usaha apapun, apapun yang kita lakukan, maka firman Tuhanlah yang akan menjadi apa? Menjadi barometer, menjadi penuntun, menjadi pedoman hidup kita. Katakan amin. Harus seperti itu. Apalagi kita baca ya, Mazmur 19 ayat 7 sampai 10. Mazmur 19 ayat 7 sampai 10. Kalau di sini di ayat 8-nya deh, dari Taurat Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Katakan amin. Nah, firman Tuhan itu saudaraku, wah, kalau kita mengikut Tuhan, saudaraku ingat, ketika kita ikut Tuhan, bukan seperti lagu bilang, apa? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Tidak seperti itu saudaraku. Ingat tokoh-tokoh di Alkitab, Abraham, Ishak, Israel adalah orang-orang yang sangat kaya. Jadi tidak harus menderita. Dalam arti tidak harus menderita ini maksud saudaraku harus miskin dulu baru rohani. Enggak. Bukan. Dua-duanya benar saudaraku. Artinya apa? Kaya bisa rohani. Miskin bisa juga rohani. Artinya apa? Artinya adalah saudaraku, jadi bukan antara kaya dan miskin membuat kita rohani. Yang membuat kita rohani adalah cara hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan kekayaan, bukan juga kemiskinan. Nah, kalau kita mengikuti firman Tuhan, percayalah saudaraku, kita akan diberitahukan hal-hal yang akan datang. Kita akan diberitahukan, disingkapkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita lakukan saudaraku, maka kita sudah menang 1 langkah, 2 langkah dari orang-orang pada umumnya. Kita akan menang 1 langkah, 2 langkah daripada orang-orang sebelumnya. Ketika apa? Ketika firman Tuhan kita jadikan pelita bagi kaki kita, menjadi penerang bagi jalan kita. Saudaraku ingat, waktu dibilang menjadi pelita, baru pelita bagi kakiku, penerang bagi jalanku. Saya kasih contoh ini. Nah, nih, ya boleh digerakin. Apa itu? Nah, pelita. Lihat, ketika dikatakan firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, betul? Lihat, pelita ini hanya menerangi beberapa langkah saja. Artinya di sana masih gelap. Di sana masih gelap. Artinya firman Tuhan ini harus kita bawa terus. Ketika kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, teranglah di depan kita. Ketika kita melangkah, teranglah dia. Bukan tiba-tiba ketika firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, semuanya kita sudah tahu.
Enggak, tidak. Kita mengetahuinya langkah per langkah. Langkah per langkah kita tahu. Makanya dibilang pelita, bukan lampu sorot. Kecuali dibilang tadi, firman Tuhan tuh lampu sorot. Ini udah dari jauh udah kelihatan. Pelita berarti hanya bisa selangkah dua langkah saja. Kita tahu jalan kita kemana. Kita tahu. Nah, begitu juga ikut Tuhan. Kenapa kata istri saya? Jatuh lagi nanti. Nah, maksudnya apa saudaraku? Kita pun juga melangkah seperti itu. Jadi jangan dikira, wah aku udah ikut Tuhan, tapi kok nggak tahu aku ke depannya ya. Memang nggak tahu. Kita hanya tahu selangkah demi selangkah. Karena disebut pelita bagi kakiku. Pelita bukan lampu sorot bagi kakiku. Kecuali lampu sorot. Baru juga bukan dibilang apa firmanmu itu apa? Google Map. Nggak juga saudaraku. Nah, karena Google Map kan udah tahu kapan ada macet, ada kecelakaan, dia bilang kan begitu kan. Nah, bukan seperti itu. Ya, makanya kalau firman Tuhan kita jadikan barometer, kita jadikan sebagai penuntun, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita satu-satunya. Percayalah saudaraku, kita tidak akan tertipu oleh diri kita sendiri. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu, supaya kita tidak tertipu diri sendiri. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan saudaraku, yaitu seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 13 ayat 5. Speaker. Sudah ketemu? Ya, itu dia ya. Yuk, 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Katakan amin. Ya, sudah. Nah, jelas sekali saudaraku, yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita jangan tertipu oleh diri sendiri. Kita harus menguji dan mengawasi diri kita sendiri. Kita harus menguji dan mengawasi diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus introspeksi. Kita harus apa? Introspeksi. Katakan amin. Ngomong ke kiri kanannya. Introspeksi diri sendiri ya. Iyo. Kita harus introspeksi. Karena apa? Karena tadi saya katakan semua orang menganggap jalannya lurus, bersih menurut pandangannya sendiri. Makanya kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu menguji, kita harus mengawasi, kita harus menyelidiki diri kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentunya. Kalau di dalam ini biasanya menggunakan yaitu apa? SWOT ya. Atau SH apa? SWOT. SWOT ini apa ya? Strength, weakness, dan yang lain. Saya agak lupa. Ya, menggunakan SWOT ya. Nah, ada lagi menggunakan apa? Pertanyaan-pertanyaan yaitu apa? 5W 1H. 5W 1H yaitu apa tuh 5W 1H? What, why, when, where, how. Satu lagi 5W 1H. Who. Iya, who. Jadi kita menggunakan itu saudaraku. Supaya apa? Supaya kita tahu ini kita sudah benar atau enggak. Ya. 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 Ya, baik saudaraku. Mohon maaf baterainya habis. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi jelas ya. Jadi kita harus menguji dan mengawasi diri kita. Kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Jadi jelas-jelas kita harus menguji dan mengawasi diri kita, menyelidiki diri kita, supaya kita jangan tertipu oleh diri sendiri. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tertipu, supaya kita jangan tertipu oleh diri sendiri? Yang keempat itu, saudaraku, yaitu minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Kita baca sama-sama. Sudah ada di layar. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Katakan amin. Ya, ganti lagi saudaraku. Nah, jelas ya. Nah, kalau di terjemahan ayat ini ada Alkitab yang terbuka, dikatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Nah, kita harus minta Tuhan menyelidiki. Kadangkala ketika kita melakukan sesuatu, ada motivasi kita yang terselubung tanpa kita sadari. Ada godaan bagi kita ketika kita menolong seseorang tanpa kita sadari. Ada godaan bagi kita untuk apa? Untuk supaya dilihat, supaya dipuji tanpa kita sadari. Ada waktunya kita itu, saudaraku, apa? Ketika kita membantu seseorang tanpa kita sadari, mau kita ini ada niat tanpa kita sadari untuk memaksimalkan. Artinya memaksimalkan itu artinya, dia kan udah gua bantu, masa gini aja nggak bisa bantu gue. Nah, kadangkala ada seperti itu. Ada seperti itu. Kita harus cek. Jangan-jangan ketika saya posting sesuatu, sebenarnya saya mau lagi nembak si Anu. Siapa tahu dia sadar diri. Nah, buat status, tapi statusnya untuk apa? Untuk nembak orang. Gitu kan? Untuk nyinggung orang, menyindir orang. Gitu kan? Nah, ini kita harus minta Tuhan selidiki hati kita. Makanya Pak Gem tidak tampilkan contohnya sesuatu di media sosial saya kalau saya belum selidiki hati saya. Saya tampilkan ini, saya mau pamer enggak? Saya tampilkan ini mau show off enggak? Saya pikirkan. Ini namanya kita harus minta Tuhan menyelidiki kita, karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat rupa atau perbuatan-perbuatan kita. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat motivasi kita yang menggerakkan kita melakukan itu. Itu yang Tuhan lihat. Makanya kita perlu minta Tuhan selidiki hati kita. Kita juga minta Tuhan selidiki hati kita. Tuhan, kenapa ya hidup kayak gini terus? Kenapa ya Tuhan? Tolong dong Tuhan singkapkan ke saya. Tolong dong Tuhan singkapkan ke saya. Kita harus mulai izinkan Roh Kudus mengkoreksi kita. Izinkan Roh Kudus untuk menegur kita. Dan ketika ditegur, ya kita harus responnya adalah mentaatinya. Nah, kalau itu kita lakukan, percayalah saudaraku, kita tidak tertipu oleh diri sendiri. Dan kalau tidak tertipu, apa manfaatnya? Ya kita beruntung, ya kan? Kita tidak mengalami namanya kerugian. Orang yang ditipu pasti mengalami kerugian. Tetapi ketika kita, saudaraku, benar-benar tidak tertipu, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan keuntungan seperti saya jelaskan tadi. Kita akan mendapatkan langkah demi langkah, walaupun selangkah dua langkah. Tuhan menerangi kita karena firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Kita akan mendapatkannya, walaupun sepertinya gambar masa depan
Tak kelihatan, masih gelap. Iya, karena memang firman Tuhan itu sebagai pelita, bukan sebagai lampu sorot. Dia hanya bisa kita lihat hanya satu langkah, dua langkah. Apalagi zaman dahulu, pelitanya kan itu kecil. Kalau sekarang yang dikasih sumbunya gede, kan begitu, pakai minyak apa ya dulu? Minyak tanah. Kalau di Sumatera minyak apa dipanggil? Minyak tanah itu? Minyak lampu. Nah kalau dulu enggak. Mereka itu saudaraku dengan api yang kecil, karena biasanya pakai minyak tumbuhan mereka zaman dulu. Kalau mereka contohnya ada jual pakai minyak ikan paus seperti itu. Nah, saya jelaskan ini kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan jadi untung, gitu loh. Mujur, menjadi orang yang mujur, menjadi orang yang untung. Katakan amin. Jadi doa saya kepada umat Tuhan, lakukanlah 4 hal ini supaya kita tidak tertipu diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang yang mujur. Kita menjadi orang yang benar-benar diberkati, bukan lagi orang yang dirugikan. Bukan lagi menjadi orang yang pendapatannya berkurang. Tapi kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Seperti saya sudah jelaskan, kalau di Indonesia, saudara tidak bisa membedakan mana pohon yang tertanam di tepi batang air, mana pohon yang ditanam di tempat biasa. Karena Indonesia melimpah dengan unsur hara yang baik dan juga berlimpah dengan tanah dengan air. Nah, kalau waktu saya ke Israel, sepanjang jalan kita lihat itu saudaraku, kalau lagi musim kemarau, itu hanya adalah kering kerontang. Kalau ada pohon kita lihat, kita tahu itu pasti dekat batang air, itu pasti dekat sungai. Waktu ditunjukkan ke saya, ini sungai Kerit, kata Rabi yang menjadi tour guide kami. Ini sungai Kerit katanya. Ketika dia bilang itu sungai Kerit, saya langsung kaget. Hah? Ini mah got di Indonesia. Ini mah got, ini mah paret. Hanya karena dia ngelekuk doang. Gitu kan? Jadi kalau di sana itu saudaraku sangat-sangat jelas perbedaan mana pohon yang ditanam di tepi batang air, mana pohon yang ditanam yang bukan di batang air, itu kering kerontang. Kami ada lewat jalan tol, sepanjang jalan saya lihat kiri kanan itu hijau. Wih, keren amat. Wih, sebelum masuk tol, keren banget ya, hijau kiri kanan. Ketika dekat, tahu enggak saudaraku? Karpet hijau. Karpet hijau supaya mungkin orang supaya tidak lari gitu kan. Jadi dibuat aja. Jadi saya kaget, itu hanya karpet hijau, rumput ecek-ecek. Kalau kita coba jalanan, kalau tidak dirumputin sama pertamanan, percaya dah rumput akan tinggi kan begitu. Kalau di sana enggak, karena enggak ada. Karena nanti takutnya jalan sama, supaya berbeda, supaya tidak menyimpang mereka lari, dibuat karpet atau rumput ecek-ecek. Kenapa? Karena di sana sulit air. Sumber air mereka satu-satunya adalah dari Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon mengalir ke Sungai Yordan. Makanya sampai ada nama sungai tersebut, yaitu Yordania. Nama danaunya disebut Yardenit. Nah, saya jelaskan begini kepada saudaraku. Kalau kita ke sana, kita akan tahu terjadi perbedaan yang signifikan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, percayalah, kita akan seperti pohon yang ditanam di batang air. Kita akan hijau. Kita akan tidak mengalami panas terik. Artinya panas terik, betul panas saudaraku, tapi sumber air kita banyak. Begitu kan? Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu tertulis dalam Yeremia 17. Ayat berapa? Ayat 7 sepertinya. Yuk, ini ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. Iya. Sampai ke 8 ya, sampai 8 ya. 1,
Ya, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus. Ya, silahkan dimatikan. Terima kasih. Saya undang untuk